Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita melanjutkan lagi materi kita tentang asam, basa, dan garam. Kemarin kita telah pelajari ya tentang asam, basa, dan garam, yaitu hakikatnya ya. Hakikat pada asam, basa, dan garam. Ya, hakikat asam, basa, dan garam ya, dimana Allah menciptakan ya kemarin yang kita bahas. Dan bagaimana Allah menciptakan di dalam ilmu kimia itu tentang adanya basa dan garam jika digabungkan atau direaksikan akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat dan ada sebuah senyawa baru yang sangat bernilai untuk kita. Dan kita juga tadi menjelaskan ya, kemarin kita juga menjelaskan tentang sedikit apa itu definisi asam dan bagaimana bisa kita tetapkan bahwa ada sebuah asam itu ada seperti apa, ada unsur seperti apa yang bisa mengatakan dia itu asam. Nah, lalu kita akan memasuki materi kita selanjutnya, itu adalah ciri-ciri senyawa asam yang kemarin kita mau bahas ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas ciri-ciri senyawa asam. Yang pertama, ciri-ciri senyawa asam, dia itu memiliki rasa yang masam. Ya, rasa yang masam. Ya, asam itu sebenarnya tidak dapat kita rasakan ya, tidak semua dapat kita rasakan. Tapi ada beberapa asam yang sebenarnya kita bisa rasakan, apa maksudnya bisa kita nikmati ya, bisa kita nikmati seperti makanan. Mungkin kawan-kawan pernah mencoba oncom. Nah, di sini ada kandungan asamnya. Atau minuman yogurt, yogurt ya, atau buah-buahan apa seperti jeruk ya, atau nanas ya. Itu adalah asam yang dapat kita konsumsi ya, tapi ada beberapa kandungan-kandungan lain di dalam makanan, minuman atau buah-buahan tersebut ya. Nah, lalu asam apa saja sih yang berbahaya? Asam yang berbahaya yaitu ada H2SO4, HCl, dan masih banyak lagi. Kenapa bisa dikatakan berbahaya? Karena jika kita berinteraksi dengan bahan tersebut atau asam tersebut, itu kita bisa terjadi seperti di H2SO4, kita mungkin akan merasakan luka bakar jika terkena kulit ya, akan terjadi luka bakar, ataupun HCl bisa menciptakan iritasi pada kulit kita seperti itu. Makanya mengapa dalam penggunaan asam kita perlu adanya pelindung diri untuk melakukan suatu percobaan dan menggunakan bahan-bahan seperti bahan asam ini. Lalu yang kedua itu menghantarkan arus listrik. Ya, semua senyawa asam dalam bentuk cair dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa demikian? Karena ya kita ketahui asam itu dia itu kan H+. Nah, di mana dia memiliki muatan positif. Nah, ya, muatan positif. Setiap senyawa pasti ada muatan positifnya. Nah, pasti ya di dalam asam pula pasti ada terdapat muatan negatif ya, muatan negatif untuk menyempurnanya, untuk menyeimbangkannya. Ya, muatan negatif. Nah, dari sinilah asam bisa menghantarkan arus listrik ya, arus listrik seperti itu. Seperti apa sih gambarnya? Jadi contoh seperti ini, ada sebuah wadah ya, di mana di situ terdapat positif ya, positif, negatif, 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 negatif. Nah, disinilah bisa menghantarkan arus listrik ya, menghantarkan arus listrik ya, arus listrik bisa menghantarkan negatif gitu.
Nah, lalu ya, dengan adanya seperti itu, bahwa ya berarti ada asam yang bersifat asam kuat, lalu ada asam yang bersifat asam lemah. Nah, asam kuat itu kita perlu ketahui itu ada H2SO4, HCl ya. Asam lemah ada CH3COH ya, ataupun HCN ya, ataupun HCN. Nah, maknanya apa sih makna kuat? Berarti kalau kuat dia itu ada kandungan ya, ada kandungan H plus yang banyak ya. Nah, kalau lemah berarti H plus kandungannya sedikit. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, kita masuk yang ketiga yaitu bereaksi dengan logam. Ya, bereaksi dengan logam. Senyawa asam dapat bereaksi dengan logam ya, seperti seng, besi, nikel, magnesium. Ya. Nah, reaksi ini akan menghasilkan gas hidrogen ya, H2. Diingat, dan senyawa garam. Ya, hasilnya ya perlu diingat. Maknanya seperti apa Ustaz? Berarti di mana ya logam Mg ini adalah logam ya. Mg itu logam. Nah, berinteraksi dengan asam HCl ya, asam. Nah, nanti Mg akan berinteraksi dengan klorida pada HCl. Klorida. Ustadz, kenapa ada dua? Duanya didapatkan dari sini ya, duanya didapatkan dari sini. Karena ada dua molekul ya, ada dua molekul. Nah, lalu 2H dapat dari mana? Dari 2H ya, dua molekul hidrogen yang bersatu membentuk gas hidrogen. Ini adalah gas hidrogen ya. Dan MgCl2 dia itu garam. Ya, garam. Garam apa ini? Ini adalah garam logam. Nah, yang keempat, lihat ya. Yang keempat yaitu basa yang membentuk garam air. Ya, semua asam jika bereaksi dengan basa akan membentuk garam dan air. Yang kemarin ya pas kita bahas ya, dimana jika basa itu bertemu dengan asam maka akan menciptakan garam dan air. Ya, Allah menciptakan keberkahan dan akhirnya bisa memanfaatkan garam tersebut. Nah, reaksi ini ya, jika ada asam dan basa bereaksi maka dinamakan reaksi penetralan. Kenapa bisa Ustadz? Karena jika kita ingin menetralkan suatu senyawa yang bersifat asam maka kita perlu penetralan menggunakan basa, ataupun kita ingin menetralkan suatu basa maka kita perlu menetralkan dengan asam, seperti itu. Ya. Jadi contoh seperti HCl. HCl dia itu asam, NaOH dia itu basa. Nah, asam HCl nanti akan berinteraksi dengan NaOH ya, di mana Cl pada HCl nanti akan bergabung ya dengan NaOH dia, di mana Na-nya yang akan bergabung ya. Nah, akan membentuk NaCl dan OH akan bergabung dengan H di dalam HCl membentuk H2O, seperti itu ya. Kenapa bisa Ustadz? Ya, kenapa bisa? Karena HCl itu kan dia ada H plus ya, berinteraksi dengan Cl negatif ya kan? Kan dia sudah plus ya, maka Cl-nya pasti negatif. Ditambah NaOH. NaOH dia itu positif ya, berinteraksi dengan OH- ya, maka akan menghasilkan apa? Nah, tinggal kita lihat saja karena interaksi antar dua senyawa, tinggal lihat ada nggak sih yang sebanding Cl negatif dengan Na plus sebanding ya, maka ini bisa bereaksi membentuk NaCl. Lalu ada OH berinteraksi dengan H+. Maka
akan menciptakan ya H2O seperti itu. Dapat dipahami ya, ya cukup mudah berarti, ya kan? Nah, lalu selanjutnya yaitu yang terakhir itu adalah dideteksi dengan ya asam bisa dideteksi dengan kertas lakmus. Di mana asam ya mampu dideteksi dengan lakmus karena kertas lakmus itu mengandung senyawa organik yang mana mampu membedakan larutannya itu dia larutan asam atau larutan basah. Dengan apa sih Ustadz? Jadi ada warna merah dan warna biru untuk bisa diketahui dia itu lakmusnya apa. Kalau lakmus merah ya, kalau di dalam kita menggunakan lakmus merah dicelupin di dalam larutan asam ya, dia akan tetap berwarna merah ya. Kalau seandainya dia itu larutannya asam ya. Nah, lalu ada lakmus biru ya. Jika dicelupkan di dalam larutan asam ya, dia akan berubah menjadi warna merah. Jadi intinya apa? Intinya adalah asam dia itu pasti berwarna merah ya, berwarna merah. Nah, ini biasanya interaksi dengan lakmus ya atau kertas lakmus. Lakmus ya, indikatornya. Indikator seperti itu. Dapat dipahami ya dari sini ya. Nah, itu adalah senyawa asam ciri-cirinya. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas ya. Di mana larutan asam dia itu merah ya, identiknya merah ya. Sekarang kita fokus saja di dalam lakmus merah dan lakmus biru ya, seperti itu. Dipahami ya. Nah, lanjut. Nah, ini adalah beberapa asam yang kita kenal. Kawan-kawan bisa melihat ya di halaman 114. Kawan-kawan bisa melihat ya, bisa banyak. Halaman 14 teman-teman bisa melihat itu ada contoh-contoh senyawa asam seperti apa ya. Contoh-contoh senyawa asam bisa seperti apa dapat dilihat ya. Oke, dan manfaatnya, sini saya sampaikan sedikit manfaatnya ada. Contoh di dalam jeruk, dia itu memiliki sumber vitamin C. Nah, vitamin C ini dia ada kandungan asamnya. Ada kandungan asam. Nah, dia itu mampu menjaga daya tahan tubuh, mencegah sariawan, ataupun juga menambah rasa asam. Asu memberikan nyala kendaraan ya kan karena kan dia bisa menghantarkan arus listrik ya. Menghantarkan arus listrik ya. Nah, lalu pupuk ya mengandung untuk menyuburkan tanaman. Oke, kita sampai sini dulu materi kita. Nanti besok kita akan bahas tentang basah ya. Dari Ustadz cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dicatat ya dengan cara bisa memberhentikan dulu rekamannya dan bisa dicatat catatannya. Oke ya. Dari Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.